Tresno kuning, omah susun. Cinta ambo di rumah susun. Kita pecinta di rumah susun. Cinta gue di rumah susun. Sampai sekarang, lo juga nggak tahu kan kejelasan dari nyokap bokapnya Roy. Apa mereka setuju atau enggak tentang pertunangan ini? Bisa jadi ini semua akal-akalan Roy untuk bisa milikin lo. Emangnya lo beneran pengen jadi sama si Mince? Kayaknya si Mince nggak bakal jadi. Sama si Rupiah nih gue bakal kawin dikit lagi nih. Hah? Maksud lo mau kawin sama Bu Rupiah? Lo bayangin, Mat, selama bulan puasa dia nggak ada baik-baiknya sama gue. Orang maafin gue, kek, baik, kek. Mau jadi mau enggak, yang penting kan baik. Ini kagak, masih sangar sama gue. Gue gak pernah ngebayangin, Mat, kalau keadaannya berbalik kayak gini. Nyokap bokap gue ternyata lebih sayang sama Roy daripada sama gue anaknya sendiri. Dan yang gak gue habis pikir lagi, nyokap gue sama bokap gue tega-teganya ngusir gue dari rumah, Mat. Ingat, Pinkan, kelangsungan keluarga ini semua ada di tangan kamu. Kalau sampai kamu membatalkan pertunangan kamu sama Roy, itu artinya kehidupan keluarga kita akan hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinkan. Somat? Kamu lagi ya? Ngapain kamu datang kemari? Mau pinggir aja tempat ini. Pergi! Tante, Om, saya tidak bermaksud untuk mengejauhkan pertunangan Pinkan dengan Roy. Karena saya nggak ada apa-apanya dibandingin Roy yang punya segalanya. Tapi saya hanya yang membela hak saya. Karena hak saya teraniaya karena ketidakadilan ini. Hei, Somat, segera kamu angkat kaki dari rumah ini. Kalau tidak, hidup kamu akan aku bikin susah. Pinkan, saya sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Saya nggak bisa ngelupain kamu. Udah, Roy. Hajar aja, Roy. Sikat, Roy. Baik, Roy. Bangun lo! Bangunin, men. Bangun! Lu ngajar rumah gue. Lo kenapa sih nggak bisa bersikap sportif? Mempergunakan kekayaan bokap lo hanya untuk menekan orang tuanya Pinkan. Saya Pinkan nggak bisa nolak kemauan orang tuanya. Ngajar lu! Udah, aduh! Udah. Kamu nih. Kok jadi begini akhirnya? Roy, kita tetap pada rencana semula. Itu kata Pinkan. Yang penting kata Pinkan, Somat harus pergi dari rumah ini. Sekarang udah jelas kan? Somat, lu itu udah nggak ada artinya lagi di mata Pinkan. Ngerti lo? Pinkan udah nolak lu, Somat. Sekarang lu bawa dia keluar. Oke, Roy. Oke, Roy. Pinkan! Ayo, Pinkan! Pausa! Pausa! Aduh, Roy, gimana sih jadi begini? Kalau tahu begini mas, saya tidak akan datang ke sini, tuh, Roy. Anggap aja tadi orang gila masuk kemari, Pak Ustadz. Roy. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun.
Si Mimin anak saya yang hitam manis, masih perawan ting-ting deh. Hai, terima kasih. Hai. Mister, mendingan sama anak ayah no si Mariam. Udah boto, cakep, pinter lagi. Kemarin baru lulus sekolah komputer, ya? Sama anak ayah aja ya. Sama saya aja yang serius Ki. Apa? Iya, sama saya. Saya kan canda loh. Tawarin udah. Iya, situ aja juga nawarin anaknya. Masa kita nggak boleh? Hai, terima kasih. Mister, apa sih Mister dari kemarin? Hai dulu ya. Apaan artinya sih? Hai, terima kasih. Terima kasih. Jadinya udah, kalau begitu saya mau hide dulu mau turun ya. No, di rumah gue no ya datang ya. Ada udah disediain tempat tidurnya. Jangan, di sana banyak yang ganggu. Kita aja di rumah sendiri. Mr. Somad, Mr. Yasuki. kenapa di wajah Mr. Somad seperti ada luka begitu? Biasa, Mr. Yasuki. Ada insiden kecil. Tumben sudah ada di rumah. Saya habis dari Bandara Soekarno-Hatta antar Nona Anggi berangkat ke Jepang. Anggi pergi ke Jepang? Benar, Mr. Somad. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma bingung aja. Komisaris Yasukinya nggak ikut ke Jepang? Kebetulan saya masih ada sedikit urusan bisnis di Indonesia. Jadi saya harus tetap tinggal di rumah susun ini. Baguslah kalau begitu. Kita jadi bisa banyak tukar pikiran. Hei. Saya masuk ke dalam dulu ya. Hei. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau memang Pingkan bukan jodohku, kuatkanlah aku ya Allah. Tapi apabila ia adalah jodohku, tunjukkanlah kebesaranmu ya Allah. Somad. Somad kenapa, Kak? Gak apa-apa. Saya hampir putus asa, Pingkan. Saya pikir saya nggak akan ketemu kamu lagi. Saya juga begitu, Somad. Saya hampir putus asa. Tapi dengan kehadiran kamu tadi, seakan-akan merubah segalanya untuk saya. Kok kamu bisa kesini? Tadi, waktu Pingkan masuk ke ruang tengah, Pingkan menyusun siasat sama Nova. Bener, Kak Somad. Jadi semua pakaiannya Kak Pingkan udah Nova masukin ke dalam tasnya. Habis itu tasnya Nova taruh deh di pinggir jalan. Terus? Pas acara tuker cincin,
Novel cabut aja tuh cikring yang ada di kotak meteran listrik. Jadi rumah mendadak gelap deh, ya kan? Terus kalian berdua lari ke sini gitu? Masa lari sih? Ya naik taksi dong. Kamu tuh ya. Dari dalam kamar Kak Oci udah dengar suara rame-rame. Ternyata kalian berdua. Kak Oci. Kapan Kak Oci datang? Tadi abis maghrib. Kak Robi mana? Kak Robi ada di dalam kamarnya Somat sama Kang Aal. Lagi belajar ngaji. Ntar dulu. Gak usah diganggu. Biarin aja. Mereka berdua lagi serius. Kak Robi belajar ngaji? Iya. Alhamdulillah. Robi. Hari gini kamu masih belum bisa baca juz amma? Iya, Kang. Dulu waktu saya kecil, nenek kakek saya sering nyuruh saya untuk belajar ngaji. Malah kadang-kadang saya dipaksa. Saya nggak mau, Kang. Sampai sekarang, saya cuma tahu apa kewajiban orang Islam. Tapi saya tidak melaksanakannya sama sekali. Malah sebaliknya, Kang. Apa yang dilarang agama, selalu saya perbuat. Contohnya, waktu kemarin, saya sama Somat melaksanakan sholat. Saya malu, Kang, sebenarnya. Saya cuma ngikutin apa gerakan Somat sholat, tanpa tahu harus apa yang saya baca. Kedoliman kamu adalah bukti dari kecerdasan iblis, Robi. Kecerdasan iblis? Iya. Tapi tobat kamu adalah bukti juga dari kepintaran manusia. Justru itu, Kang. Saya kesini untuk belajar banyak dari Kang Aal. Juga Somat. Saya nggak mau dibodoh-bodohi lagi, Kang, sama iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siapa, Rob? Pinkan? Kak Robi. Adik gue yang paling bandel. Assalamualaikum, Kang Aal. Waalaikumsalam, Pinkan, Noval. Aduh. Kenapa? Gak apa-apa, Kak. Masih bandel aja kamu. Kalian kok ada di sini? Pinkan terpaksa kabur dari rumah, Kak. Karena Pinkan nggak mau ditunangin sama Roy. Bagus, Pinkan. Gue dukung lo. Kalian berdua tenang aja ya. Kalau sampai Roy cari kalian, gue bunuh dia. Ingat, Robi. Iblis ada di sekitar kamu. Jangan sampai kamu menjadi lebih bodoh daripada iblis. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Gue gak habis pikir ya, Mat, nih. Si Robi, Pinkan, sama si Nopal, kok hidupannya jadi belangsak gara-gara mame bapaknya? Bukan gara-gara sama bapaknya. Semua sumbernya ini dari Roy. Tapi lo nggak takut kalau misalnya Roy datang ke sini memangnya Pinkan maki-maki lo? Karena biar gimana pun lo tetap yang disalahin. Pinkan itu berkorban, jiwa raganya buat gue.
Jadi gue juga harus gitu dong sama dia. Ya, tapi tetap aja gue khawatir lo masuk penjara lagi, Mat. Bisa aja kan Roy ngadu ke polisi yang macem-macem, akhirnya lo masuk penjara lagi. Dun, yang bisa nuntut gue itu bukan si Roy, tapi orang tuanya Pinkan. Sekarang kita lihat aja, orang tuanya Pinkan lebih memihak kemana? Si Roy atau ke anak-anaknya? Yang anak-anaknya itu ada di rumah gue sekarang. Yuk. Somat tapi gue tikam sekarang aja. Jangan dulu, Yok. Kayaknya gue punya ide lain yang mesti gue kasih tahu Roy dulu. Soalnya lu tahu sendiri kan, udah berkali-kali kita ribut sama Somat, tapi kalah terus. Astagfirullahaladzim. Drun, lu nggak salah, Drun. Pokoknya, Mat, mulai sekarang lo harus siap-siap ngerem di kios. Pagi, siang, malam lo ngejedok di sini. Kalau lo butuh makan atau minum, biar gua yang siapin. Kalau lo mau pipis atau biar gue tarik selang dari kamar mandi. Pokoknya nih barang-barang harus udah kelar sebelum lebaran. Lu pikir gue ini robot apa bisa benerin semua dalam waktu sekejap? Lagian juga, ini kenapa bisa kompakan nih semua alat-alat elektronik rusaknya? Ah, lu betingkah lo pakai ngeluh. Bukannya alhamdulillah banyak orderan mau lebaran. Dikerjain. Ini beneran rusak semua nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Tajir lo, Mat. Mana mau lebaran. Coba anak orok doang yang nggak rusak di sini. Istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, masih terima servis? masih. Tapi ibu berhubung harga telur sekarang naik, jadi bayaran servis buat Somat naik juga. Apa hubungannya ongkos servis naik sama harga telur yang naik? Sok tahu nih. Somat kan kerja kayak begini perlu stamina. Jadi perlu banyak makan telur. Kalau gitu besok gue bayarnya pakai telur aja ya. Boleh, asal telurnya sekontainer. Kalau enggak, telur Pak Yusuf bawa aja ke sini. Lu jangan kurang ajar ya. Telur Pak Yusuf dibawa-bawa. Emang lu kagak punya telur apa? Iya. Ya udah, terserah lu aja deh. Yang penting nih, kipas angin gue besok mesti udah bisa dipakai lagi ya. Iya. Magic jar gue juga, soalnya mau dipakai buat lebaran. Tenang. Besok saya ambil ya. Besok ambil selesai mati. Iya. Di nganga di situ. Mau ngapain, Bu? Kagak, Drun. Saya cuma mau tanya. Orang-orang kok bawa perabotan, elektronik, yang koslet, yang kesetrum, kok pada bawa kemari ya? Somat kan jago sama elektronik. Emang apa yang mau diservis? Kemarin kan di rusun tegangan listrik naik. Terus tangan anak saya kesetrum, sampai gosong kayak gini. Bisa nggak Somat benerin? Kalau ngomong suka ngaco Emang si Somat dokter? Ya, terus bisa nggak Somat benerinnya? Ya nggak bisa. Bawa sana ke puskesmas. Badrun, puskesmas itu tempat anak batuk pilek, mencret-mencret, ame panas. Ini kan kesetrum. Dongo nih udah tua. Bawa ke dukun biar sembur. Emang aneh sih, peralatan pada bisa diterima. Anak gua kagak. Sirik aja tuh bawaannya. Drun, kenapa sih? Ibu-ibu di rusun ini kok pada gila semua? Tahu, pada ngaco aja. Tangan anak kesetrum dibawa ke sini. Malu dokter, Mat. Lo kan jago elektronik ya? Ini juga gue rasa gue gak akan bisa ngebenerin semuanya sebelum lebaran. Mat, jangan ngomong kayak begitu lo. Lo harus bersyukur nih. Banyak kerjaan sebelum lebaran rezeki lo. Yang penting sekarang lo kerjain aja dulu nih sebagian. Kalau memang ternyata lebaran lo belum selesai semua, nggak apa-apa. Lo bilang sama mereka nih barangnya rusak parah. Sampai tahu aja barangnya dikasih kita. Terus maksud lo apa? Kalau misalnya dikasih, kita jual sama tukang lo. Kan dapat duit juga. Ngaco aja lo Udah deh, gue coba benerin semua deh. Gue cek dulu apanya yang rusak. Tak kalau misalnya perlu makan atau perlu apa, lo kasih kabar gue di luar ya. Lebaran juga gue, dapat 20%. Mencret lo, Mat, kerjain tuh barang banyak. Anak durhaka, kualat, tidak tahu berbakti, tidak tahu balas budi. Sudah bagus ada orang yang mau mengangkat harkat dan derajat keluarga kita. Dia malah pilih hidup jadi gembel sama Somat. Pinkan benar-benar keterlaluan. Pi, apa kita harus terus tinggal di sini, Pi? Sampai Roy dan Pak Edward mengusir kita dari rumah ini. Papi lihat sendiri kan, tadi Roy sama Pak Edward marah sekali sama kita. Papi cari jalan keluar dong. Kita harus ngapain, Pi? Mi, Papi bingung, Mi. Papi tidak tahu harus berbuat apa. Papi cari dong cara apa, kek? Supaya kita dapat cari jalan keluar, Pi. Tuan, Nyonya, saya permisi mau pulang kampung. Tidak bisa. Kamu
kamu tetap harus di sini. Saya masih butuh kamu. Gimana, Pi? Pak Resa, Bu Resa, bagaimana? Sudah dapat kabar tentang Pinkan? Pak, Bu, jangan coba main-main dengan saya. Gara-gara peristiwa yang memalukan ini, harga diri Roy dan keluarganya dicabik-cabik karena perbuatan anak Bapak. Padahal Bapak tahu kan, Bapak dan Ibu sudah disenangkan oleh si Roy ini. Nak Roy, Tante minta waktu 1 minggu, Nak Roy, untuk bisa memujuk Pinkan untuk kembali ke rumah ini. Gak mungkin, Tante. Rencana pertunangan saya dan Pinkan sudah menyebar kemana-mana. Termasuk di kampus tempat saya dan Somat kuliah. Karena besok hari libur, aib ini belum menyebar sampai kampus. Tapi lusa, saya nggak bisa bayangkan diri saya dicemooh dan dihina oleh orang satu kampus. Tolong, Nak Roy. Tante juga nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau perlu, Nak Roy jemput paksa Pinkan di tempat Somat. Itu memang kami akan lakukan. Tapi bukan saya dan Roy yang akan menjemput paksa Pinkan dan Somat. Tapi polisi yang akan menjemput paksa mereka. Maksud Pak Edward? Saya minta Pak Resa dan Bu Resa ikut saya ke kantor sekarang. Kita harus buat laporan pengaduan. Kenapa harus ke kantor polisi, Pak? Ini jelas pencemaran nama baik dan penipuan, Bu. Penipuan? Iya. Ibu dan Pinkan telah menipu kami. Jelas. Bagaimana, Pak? Bu? Ikut kami sekarang. Nak Roy, Tante janji. Nak Roy kasih waktu sampai besok. Tante janji, Tante akan bawa Pinkan ke tempat ini. Tolong, Nak Roy. Oke, karena saya masih menghargai Tante dan Om di sini. Saya beri Tante dan Om waktu nyampe besok. Tapi setelah itu, saya nggak bakal berkompromi lagi sama Om dan Tante. Mari, Pak Edward. Selamat malam, Bu. Pi, kita terusin sekarang, Pi. Binoni mana, Pi? Noni? 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 Noni kemana, Pi? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Udah, tenangin dong pikiran kamu. Kejadian yang tadi nggak usah diinget-inget dulu, ya. Tapi Pinkan tetap merasa berdosa sama papi mami, Kak. Allah itu maha tahu, Pinkan. Mungkin di mata mami papi kamu, apa yang kamu perbuat itu salah. Tapi belum tentu di mata Allah. Iya, Kak. Novel yakin kalau papi sama mami itu lama-lama pasti akan sadar. Apalagi kalau papi mami tahu siapa Karo itu sebenarnya. Sekarang kamu istirahat aja dulu ya. Nanti malam kamu bangun. Terus kamu sholat tahajud. Kamu minta petunjuk dari Allah. Ya? Iya, Kak. Kak Oci, Pinkan mau tanya. Di rusun ini kira-kira ada nggak ya rumah yang dikontrakin per bulan? Buat apa kamu cari rumah kontrakan? Kita tinggal aja di sini sama-sama. Terima kasih, Kak. Tapi Pinkan, Noval, sama Kak Robi kemungkinan akan lama tinggal di rusun ini. Terus Pinkan juga akan berusaha untuk membujuk Mami sama Papi supaya tinggal di sini. Ya udah, insya Allah besok Kak Oci coba cariin ya. Makasih ya, Kak, sebelumnya. Kak Oci, Kak Somat kemana, Kak? Kak Somat lagi lembur di kios. Katanya banyak banget kerjaan. Siapa yang datang? Jangan-jangan Mami sama Papi, Kak Oci. Aduh, mana Somat nggak ada lagi. Kamu berdua tenang aja dulu ya. Kita bismillah aja. Mudah-mudahan yang datang bukan siapa-siapa. Masuk. Bibi kesini sama siapa? Sendiri, Non. Loh, Mami sama Papi gimana?
lebih baik Non sama Mas Somad jangan tinggal di rusun dulu. Memangnya kenapa, Bi? Bibi dengar sendiri Mas Roy memaksa Mami Non untuk menuntut Non sama Mas Somad ke kantor polisi. Kalau sampai besok Non nggak pulang ke rumah. Apa, Bi? Roy memaksa Mami supaya menuntut Pinkan sama Somad? Iya, Non. Bos, ya. Ini kalau mau lebaran begini, iya, banyak maling keliaran. Biarin aja, maling pada keliaran. Biarin, kan maling juga mau lebaran kan? Yang penting kata orang jaga keamanan, tetap waspada. Begitu. Iya, Bos. Bos. Iya. Daripada kita capek keliling, mending kita sewot anjing herder. Biar anjing herder itu yang nyari maling. Nah, kita nongkrong di pos. Bagaimana, Bos? Ide bagus. Ide bagus. Beta setuju. Dan itu artinya kamu orang harus siap bersaing sama anjing-anjing herder. Dan mulai bulan ini sampai bulan-bulan seterusnya kamu orang tidak dapat gaji. Nggak dapat gaji. Pasukan katak. Kamu orang dengar beta ya? Biaya makan anjing herder selama 1 hari itu sama dengan biaya kamu orang punya gaji selama 1 bulan. Tidak murah itu mahal. Enak aja. Mahal. Itu anjing paling manja, makanya banyak. Lo lihat, Rob. Pasukan kambing Kupak sama komandan si Kupak lagi pada ngobrol. Bento. Cengenges lo. Lo mau ronda? Apa mau ngarah pengantin lo? Pada ngumpul di sini bukan pada mencar. Aduh, Badrun. Lebih baik beta disuruh ngarah pengantin deh daripada suruh bercampur sama ini pasukan buta huruf. Hanya masalahnya, beta tidak tega kalau beta tinggal ini pasukan buta huruf sendiri-sendiri. Beta kasihan, Badrun. Itu masalahnya. Alah, banyak alasan lo semua. Bilang aja lo semua pada takut. Bukan begitu, Badrun. Kamu orang lihat sendiri. Beta punya pasukan punya mata nih. Surabun semua. Suka daluarsa. Iya kan? Iya. Nah, beta takut kalau nanti beta tinggal ini pasukan buta huruf, mereka ini tidak bisa kembali ke sarang. Iya kan? Iya. Nah, iya maksud lo kesasar. Karena nih anak buah lo yang udah pada Kupak, yang udah pada tinggal nunggu waktu, udah nggak bisa ngeliat jalanan kan? Iya kan? Iya. Nah, bego, Piara. Yaudah. Kita kios aja yuk. Bantuin Somad lembur. Daripada lu ngobrol sama pasukan buta huruf gini. Iya kan? Iya. Tuh, emang dasar goblok. Orang tinggal nunggu waktu disuruh jadi hansip. Bento. Ya. Kalau sampai nih rumah susun ada apa-apa, lu yang gue cincang. Sama semua pasukan lo. Iya kan? Iya. Sarap lo semua. Iya kan? Iya. Pasukan. Kamu orang kalau mau bego dari kecil, jangan sudah tua bangkak begini, bego masih dipiara aja, ya kan? Iya. Udah berjalan. Bilang sahur. Berjalan. Lu siram sini, gua sana. Oke. Ayo. Mereka siapa, Drun? Mana gue tahu. Mukanya tutup kayak begitu. Wah, dia pengen bakal kios gue tuh. Hei, ngapain lo? Rob, dikabur, Rob. Kejar. Ron, cepatan, Ron! Woi, Mateo! Buruan! Waduh, pantasan. Kamu orang punya badan-badan sehat-sehat semua. Masih malam-malam begini, solari pagi.
ampun. Sudah, tenang. Rambut boros. Kamu juga. Kamu orang jangan main hakim sendiri ya. Main pukul-pukul orang begitu bagaimana sih? Diam lo. Emang dasar hansip goblok lo semua lo. Cuma lo jadi hansip nggak bisa jaga keamanan lo. Hei botak. Lo mau tahu lo? Ini 2 orang nih mau bakar kios gua sama kios Somat. Hah? Biar lo. Jadi ini orang penjahat semua. Pak Hansip, borgol mereka. Ya, tenang. Kurang ajar ya. Pasukan, borgol dia. Ikat dia. Borgol dia. Nah, ini. Sarap. Lu goblok amat lo, Bintu. Apa-apaan anak buah lo kasih tali plastik bukan borgol. Mana borgol lo? Biasa, Drone. Borgolnya ditinggal di warung gara-gara beli rokok duitnya kurang. Wah, lo emang goblok lo Percuma lo jadi hansip, lo nggak ada faedahnya lo. Borgol juga lo gadein di warung lo. Wah, gua hajar juga lo. Tenang, Badrun. Yang penting kan beta punya borgol cadangan. Tenang. Ikat. Cepat ikat. Dron, gua pengen tahu siapa mereka. Karop. Ternyata lo. Gua tahu sekarang. Lu mau ngebakar kios Somat pasti disuruh Roy. Iya kan? Ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Ngaku nggak lo? Kalau lu nggak pada ngaku, lu yang gua bakar. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Jadi selama bulan puasa, lu buka warungnya cuma sore sampai tarawih aja gitu? Iya, Cindy. Tapi abis sholat tarawih, Ambo buka lagi sampai sahur, Cindy. Soalnya, kalau Ambo buka warung nasi siang-siang, berarti sama saja Ambo ini memancing untuk orang batal puasa, Cindy. Iya sih, tapi kan pendapatan lu jadi berkurang, Yung. Tidak apa-apa, Cindy. 11 bulan Ambo cari uang, 1 bulan Ambo untuk ibadah, Cindy. Soleh lo. Terima kasih, Cindy. Keluarga kamu bagaimana kabarnya, Cindy? Tahu nih, gue bingung. Habis semua barang-barang di rumah gue udah pada habis disita. Dan gue juga bingung. Gue sekolahnya gimana, Yung? Apa gue putus setengah jalan aja kali ya? Jangan, Cindy. Kamu jangan putus asa kayak gitu dong, Cindy. Sayang, Cindy. Hidup Ambo juga susah, Cindy. Kadang uang yang Ambo dapat hari ini ya habis juga untuk keperluan hari ini, Cindy. Kan kamu tahu sendiri, Ibu Ambo udah nggak bekerja lagi, Cindy. Berarti nasib kita sama ya, sama-sama miskin. Yang penting kan kita saling mencintai, Cindy. Sialan tuh Buyung, makin deket aja sama si Cindy. Gak kapok nih aku kerjain. Ternyata si Cindy lebih senang sama anak tukang nasi padang itu dibandingin lu anak orang kaya serusun ini. Lu kok ngomong kayak gitu sih? Lihat ya. Sos. Lu tuh ngapain sih ngikutin gue terus? Gue dapet tugas dari mama lu, Mince, buat ngejemput lu di tempat kursus. Tapi pas gua kesana, lu udah balik ya? Lo tuh percuma ngerayu nyokap, ngasih segala macam sama nyokap. Lo pikir gue pengen apa sama lu? Jadi pacar lu? Bleh, amit deh. Mince, lagian gue juga nggak pengen jadi pacar lu. Gue pengennya sih, gue langsung kawin aja sama lu. Hah? Kawin? Iya. Lu tuh GR banget sih, gak punya kaca. Ih, amit deh. Kenapa? Kenapa? Hei, monyong! Percis lo kayak tikus got lo. Gue udah enak liat tampang muka lo. Pulang lo sana mandi. Cuci badan lo tuh sama muka lo. Udah bawa comberan juga lo. Habis itu tidur. Jangan bangun-bangun kalau malaikat pencabut nyawa belum datang. Kribo, lu boleh-boleh aja pacaran sama Mince. Tapi yang pasti, Mince bakalan jadi istri gue. Tahu lo? Wah, lo emang mungkin lo kayak tebel, lo kayak tembok lo ya. Lo belum pernah lihat orang Kribo ngamuk lo. Hah? Lo ngajak berantem ya? Jangan lepasin. Jangan lepasin. Udah. Dia itu beraninya kalau ada nyokap doang. Kalau nggak ada sih, chicken. Udah ya, dengan kita pacaran berdua. Iya. Ngajar tuh si Badrun.
Ganggu aja. Ambo punya menu istimewa untuk orang yang buka puasa nanti, Cindy. Iya? Iya. Wah, bagus tuh. Ntar kita saat tarawih ya. Bareng ya, Cindy ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Onde mandi, Cindy. Gerobak Ambo, Cindy. Meja, kursi. Cindy. Di mana? Bah, sini, bah. Nggak tahu. Aduh. Boyong itu kayaknya gerobak lo deh. Kenapa jadi begini, Cindy? Ini pasti ada orang yang mau jahil sama lo, Yung. Tapi siapa, Cindy? Ambo ini tidak punya musuh di Rusun Iko. Ini pasti ulahnya si Rivaldo kampret itu tuh. Rivaldo? Soalnya tadi gue lihat di sekolah dia sini sama lo. Nantangin ya, biar gue adepin tuh anak. Cindy. Cindy! Ambo ikut! Saya puasa gak? Puasa. Sebulan penuh puasa? Ya puasa. Lah, emang gak ada halangan cewek? Nanti kalau dapat juga batal puasanya. Oh. Sayang Bang Badun boleh nanya gak? Boleh. Bulan puasa kalau pegangan tangan batal gak? Batal ya? Kalau pelukan? Aduh, nggak boleh. Batal juga? Ya batal. Nanti kalau udah kawin, baru dia tuh boleh peluk-pelukan. Bang Badrun! Cindy kenapa tuh, Dron? Ayo Bang Badrun, ikut Cindy. Kita mengajar si Rivaldo. Ngapain? Masa gerobaknya si Buyung dirusakin, terus bangku sama kursinya ditaruh di atas pohon? Bener lo, Yung? Yo, Bang. Ambo nggak bisa dagang lagi, Bang. Emang brengsek tuh penjajaran tuh berdua. Udah 4 bener sama dia. Ayo, kita bikin perhitungan. Seng. Ini gimana, Bang? Nah, sini. Aja. Ntar hilang lagi, Bang. Lo juga kayak perawan sih, bawa panci sama ginian. Nah, ayo. Rivaldo, lu kan yang ngerusakin gerobaknya Buyung. Kalau iya kenapa? Mampus lo, Yung. Apa, Yung? Setan! Lu jangan bertingkah lu di sini lo ya. Lo nggak sadar lo orang baru di sini lo. Mau belagu lo. Mau apaan sih? Ribo, gue ini jagoan. Kalau lu berani, lawan gue. Iya, kita nggak takut sama lo. Kecil. Emang lu bikin buta. Tahan Bang Badrun, tahan. Biar si dia bakal mince aja. Yuk, Kak Mince. Saya banget sih. Hah? Ayo, Ribo maju. Gayung, maju lo. Chicken lo. Kak Mince, gimana nih? Iya, Dron. Tuh kan mertua, jangan gue dong. Takut nih. Ah, lu berdua tega lo. Lo nggak tahu dia kan nafsu aja bawaannya sama gue. Lo dong, lo kan anaknya nggak mungkin digigit. Bukan begitu, Bu Rupiah? Jadi begini ya perbuatan kamu di belakang Mama. Iya. Pulang. Pulang. Berani-beraninya. Pulang. Pulang. Satu brengsek. Kurang ajar, kunyuk satu. Chicken lo, Ribo. Ribo, mampus tuh, Kel. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Ayah, Cek. Ayo lo, malu-malu dulu aja lo. Masa kalau kecil begitu kayak Capek juga naik turun tangga. Oke. Daripada sampai bambe. Malu-malu aja lo. Tapi kan sekarang kamu udah tenang, udah punya rumah kontrakan, dan udah gitu gak usah bayar mahal deh per bulannya. Iya sih. Wele. Duh. Tuh wanita cantik dan putih. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau dia ada pakai baju. Duh. Kelihatan lehernya, jantungnya, ususnya kayak lampu taman. Biar kelihatan indah begitu tak ya? Kalau gitu sama kayak bini lo dong. Kelihatan semua kalau buka baju. Panoknya, kurapnya, kutilnya, sampai borok-borok badan bini lo juga kelihatan. Iya. Gimana dulu kalau sama gue? Tuh cewek cocok nggak sama gue? Sama abang? Pingkan? Wah,
Cocok banget. Sadul, bahkan lebih dari cocok. Iya, enggak? Tapi ada syaratnya kalau mau jalan sama Pinkan. Apa tuh, Dun? Abang mesti pakai topeng yang bentuknya monyet. Topeng monyet ya, Dun? Lah, ya kesian Pinkan. Daripada orang sangka jalan sama monyet beneran. Buset. Kalau gitu, gua monyet dong. Wah, gua nggak bilang kayak begitu, Lo yang bilang sendiri, lo. Iya, sendiri yang ngomong. Kak Pinkan, Noval dapat uang banyak nih. Lumayan buat nambahin uang sewaan rumah kontrakan kita. Uang dari mana kamu? Nih, dari bapak-bapak ini. Yang kalah taruhan sama Noval main catur. Iya, bener. Betul itu. Ini uangnya ada di rambut Bang Badrun. Drun, lo pasti manfaatin si Noval ya? Enak aja manfaatin. Bagi paro. Perjanjiannya kayak begitu. Kalau kalah, bayar 5.000. Ya itu sama aja manfaatin dia. Gimana sih lo? Ya, siapa yang manfaatin Noval sih anak kecil? Terus suka ngaco aja, Ci. Emang gua gak punya otak. Bagi paro, dia kalah bayar.